Yang kedua yaitu kata sambutan dari masyarakat Pak Bijay, yaitu Bapak Ahmad Dahlan, Bapak Haji Ahmad Dahlan. Kami atas nama PKM bagi dalam masjid kita, dan juga ini merupakan suatu pertama, mudah-mudahan nanti pengajian berikutnya insyaallah kami dapat mungkin mengundang langsung para pengurus dari Arafah. Tidak lengkap, tidak sempurna, dan majelis taklim kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Beliaulah yang akan menolong kita nanti di masa kelak. Sama-sama kita bisa hadir ke tempat ini, bisa ramai-ramai. Kita berharap, kita komitmen, kita konsisten, karena setiap awal ahad itu, setiap awal bulan itu kita seperti ini, masya Allah. Saya sampaikan ke Pak Halim, tersentuh hati kita. Itu namanya para pejuang-pejuang subuh yang bisa hadir ke tempat ini. Namun yang disayangkan adalah yang pejuang-pejuang subuh kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang sudah banyak usianya, sudah banyak umur dikasih Allah. Sementara yang muda-muda tidak kelihatan. Ini artinya apa? Apakah mereka yang muda-muda itu, yang anak-anak muda itu merasa mereka itu panjangan umur kami kok, nanti kami dah tua aja, kami sibuk masjid kayak bapak dulu sekalian. Tapi ini salah. Makanya tugas kita di masjid-masjid yang kita juga di Arafah ini, bagaimana kita membina anak-anak masjid itu supaya ikut dengan kegiatan-kegiatan subuh seperti ini. Sebagai tanda silaturahim yang dilihat daripada ukuran berbeda, tetapi yang kita lihat ini adalah harta karun kita terbesar umat Islam yang ditinggalkan Rasulullah. Inilah harta karun kita yang harus kita jaga. Segala sesuatu aktivitas kehidupan kita di sini ada jawabannya, ada tuntunannya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, dari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah di ahad subuh ini, di hari ke-15 Rajab 1447 Hijriah. Dengan izin Allah kita dapat berkumpul di masjid yang sangat kita muliakan ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita, diawali dengan fardu subuh berjamaah dan dilanjutkan sebagai kewajiban kita yang sedang berlangsung, yaitu untuk menuntut ilmu khususnya di Islam. Salam diri salam terbagikan kita bagi Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah dengan kita istiqomah melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan di dunia sampai nanti di alam akhirat kelak. Amin. Amin Bu. Kok payah bilang amin? Karena amin kemarin kalah, agak payah bilang Ibu ya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tuaku, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
lebih kurang 78 jam yang lalu 2025 sudah berakhir, kita masuk ke 2026. Saat pergantian Bapak Ibu, pergantian tahun, usia kita bertambah, tapi pada hakikatnya Bu, saat pergantian tahun usia kita bertambah, tapi pada hakikatnya berkurang. Yakin Bu? Yakin ya? Tapi yang jadi permasalahan Bapak Ibu begini, kenapa pada saat pergantian tahun orang itu menyambutnya sangat luar biasa, dengan hura-hura, dengan kadang-kadang pesta yang mendatangkan maksiat dosa kepada Allah. Paling pada saat pergantian tahun usia kita bertambah, tapi pada akhir kita itu sudah semakin dekat. Kemarin waktu pergantian tahun itu malam saya diundang ke Langkat Bapak Ibu, ngisi tabligh akbar, zikir dan doa. Ketika dalam perjalanan ba'da maghrib itu padatnya luar biasa Bapak Ibu. Saya berpikir, ini orang mau kemana ini? Kenapa nggak merenung? Kenapa nggak bertafakur? Kenapa nggak berzikir? Karena saat pergantian tahun bertambah usia, tapi kematian sudah semakin dekat. Ini habis coaching Bapak Ibu, saya agak merinding nih kalau katakan begini. Aku sebenarnya sudah jengkel pada manusia kata Allah. Berbuat dosa bangga, berbuat dosa tertawa, dikasih tahu tidak mau tahu, dikasih dinyatakan tidak mau berubah. Aku ingin bersatu aja kata Allah, tapi ketika kulihat ada orang tua yang marah, mereka sedih mata, dia minta ampun kepada Allah. Wa kana Allah wa'adahum wa hum yastaghfirun. Aku tidak jadi berbuat aja sepanjang manusia, sebanyak yang minta ampun kepada Allah. Jadi pertemukannya Allah Bapak Ibu, satu di antaranya adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kalau enggak gara-gara itu kata Allah Bapak Ibu sudah selesai kita ini. Berarti kita undang bumi kepada orang yang malam-malam, orang-orang yang mereka air mata, minta ampun kepada aku kata Allah, orang tidak seperti selesai. Ya Allah ya Rabbi Bapak Ibu. Jadi kalau ada pejabat mengatakan itu kayu gelondongan itu karena air banjir tumpah anyok. Kalau Anda Bapak Ibu tumpah tentu ada ranting-rantingnya. Betul Pak? Betul. Alhamdulillah Bapak Ibu, minggu pertama terjadi bencana saya sudah bawa bantuannya ke Aceh Tamiang. Luar biasa Bapak Ibu. Saya sempat pada perjalanan saya menangis sampai saya pulang Bapak Ibu. Kenapa saya menangis? Saya terpulang kepada diriku Bapak Ibu. Seandainya lah ini aku, seandainya lah anak cucuku, keluarga seperti itu Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabbi Bapak Ibu, itu kayu gelondongan itu sudah ada nomor-nomornya Bu. Betul Pak? Betul ya? Betul. Ada nomornya Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami ke apa ya? Ini kemarin rumah kami tenggelam Pak, di luar dugaan kami. Maka saya katakan Bapak Ibu, jangan kita berkata tempat kami kan jauh dari laut, jauh dari sungai, nggak akan mungkin terjadi seperti ini. Bapak Ibu, kalau Allah mau gampang, betul? Kenapa? Ada 7 tentang Allah di dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan ada 7 Bapak Ibu, 7 itu Allah perintahkan mereka sami'na wa ta'na. Kenapa sering terjadi seperti di belakang Bapak Ibu kita perhatikan ya? Aku khawatir Bapak Ibu, kenapa negara kita belakang ini luar biasa Bapak Ibu, bencana musibah tentu kita harus mengerti Bapak Ibu apa yang terjadi sekarang dengan bangsa negara kita. Mohon maaf Bapak Ibu apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, di negara kita yang sudah hilangnya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah budaya malu, yang kedua adalah kejujuran. Sepakat Pak? Tidak ada. Ya Allah ya Rabbi Bapak Ibu, sedih Bapak Ibu. Makanya aku merenung Bapak Ibu, kalau seperti inilah terus kepada anak cucu kita ke depan, kita menolakkan anak cucu kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 8 tahun.
tahun dapat doktor, kalau seperti inilah modalnya Bapak Ibu. Kenapa? Orang dalam benaknya Bapak Ibu sekolah dengan ijazah, sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Kalau inilah dalam benaknya Bapak Ibu, dia pikirannya apa? Bulus dan bulus. Tapi kalau dia bekerja, niatnya adalah untuk ibadah, seperti itu Bapak Ibu. Maka Rasul dalam salah satu hadisnya dikatakan oleh Ibnu Majah, Rasul pernah berkata, yang dia lenas akan datang nanti di tengah-tengah manusia. Perhatikan hadis ini Bapak Ibu. Akan datang nanti di tengah-tengah manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, tahun-tahun yang penuh dengan rekayasa. Nampak udah Bapak Ibu? Ada yang jawab ya. Berarti nggak setuju, berarti ini dengan hadisnya. Ya, berarti nggak setuju dengan hadisnya. Bapak Ibu, aku lagi akan datang di tengah manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, tahun-tahun dengan penuh rekayasa. Nampak Bapak Ibu sekarang? Jujur, nampak? Ini Rasul katakan 14 abad yang lalu. Ketika itu kata Rasulullah, yang zalim dianggap benar, yang benar dianggap zalim. Yang zalim dipercaya, yang jujur dibuang. Kami